Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Oke, ini malam-malam banget ya, sambil lihat Indonesia ini, ya kan? Oke, oke. Di video ini kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 dan tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 ini sudah masuk seleksi akhir dan pengolahan nilai ya tentunya. Tahap 2 itu baru mulai pendaftaran. Oke. Ini ada informasi yang menarik ya Bapak Ibu dari ayobandung.com. Ini 12 Desember 2024 part 5. Ini adalah video kelima ya di channelnya Kak Furkon. Oke, ini kabarnya dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa BKN itu membocorkan ada 2 golongan honorer paling beruntung. Jadi pelamar prioritas dan dipastikan diangkat jadi P3K 2024. Hari ini Kamis jam 19.39 tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa untuk P3K tahap 1 maupun tahap 2 ya kan. Jadi P3K tahun 2024 ya kan. Untuk PPPK tahun 2024 yang pertama diperhatikan itu memang prioritas dulu ya Bapak Ibu. Jadi dilihat prioritasnya itu apa ya kan. Kalau kalah ya yang bawah yang tersingkir seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan prioritas sudah sama, baru nanti akumulasi nilai akhir ya Bapak Ibu ya. Nanti nilai ini apa di poin yang kedua. Jadi yang paling beruntung nanti bisa teman-teman ya kan, yang paling beruntung itu biasanya P1 ya kan, guru P1 atau bidan pendidik ya kan, D4 bidan pendidik. Kemudian bisa aja THK 2. Biasanya ini menduduki ranking atas ya, maksudnya prioritasnya itu paling atas. Jadi meskipun nilai rendah itu peluang lolosnya masih tinggi Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian di bawahnya THK 2 itu ada honorer database BKN. Nah, ini juga peluangnya juga tinggi ya kan. Honorer database BKN. Nah, ini juga peluangnya sangat tinggi jika disaingkan dengan non database BKN. Jadi masih memiliki peluang yang besar Bapak Ibu ya, database BKN. Nah, ini sumbernya dari ayobandung.com. Apakah kamu merupakan tenaga honorer yang turut ikut di seleksi P3K 2024 ini? Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jika iya, apakah kamu termasuk kategori honorer yang paling beruntung? Diangkat P3K sehingga mendapatkan NIP. Jadi ada memang beberapa kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan aja ada formasinya itu ada 2. Ada 2 formasi yang dibutuhkan. Ternyata nanti pelamarnya itu ada 5 pelamar. Nah, di mana di sini 5 pelamar ini terdiri dari 3 orang ini THK 2. Kemudian 2 orang itu honorer database BKN HDB, honorer database BKN. Otomatis yang HDB ini sudah terbuang dari peredaran. Maksudnya ini sudah tidak masuk hitungan. Ya kan? Soalnya apa? Soalnya formasinya ada 2. Jadi yang masuk hitungan itu hanya ini THK 3 THK 2. Nah, berhubung jumlah formasi itu kurang dari jumlah pelamar kan itu 3 ya yang masuk perhitungan THK 2, yaitu baru dinilai dari ketiga nilai ini diadu nilainya. Dilihat nilainya dari ketiga orang. Jadi yang honorer database itu langsung otomatis gugur. Ya nggak dilihat nilainya karena sudah kalah secara prioritas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya sistemnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebagaimana diketahui 2024 ini adalah pemerintah sedang menyelesaikan ya penataan tenaga honorer melalui seleksi P3K. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, ini pemerintah sudah menetapkan nih jika para honorer yang memenuhi syarat wajib mengikuti seleksi agar diangkat menjadi ASN tentunya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini ada hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui. Perlu untuk diketahui, meski seleksi P3K diprioritaskan khusus untuk pelamar honorer, namun tidak ada yang namanya pengangkatan otomatis. Nah, jadi memang pengangkatannya itu benar-benar sesuai juknis atau sesuai prosedur ya Bapak Ibu ya, sesuai
prosedur. Tidak ada yang melenceng dari prosedurnya. Jadi teman-teman itu sudah paham semua insya Allah Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa apabila di sini Bapak Ibu, apabila tengah honorer wajib yang ingin diangkat BPPK 2024 untuk melalui proses seleksi bagi yang mendaftar tahap 1 maupun tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya tujuannya agar bisa menyaring ya kan para honorer yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan bisa bergabung dalam struktur ASN. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, oleh sebab itu seleksi P3K tidak hanya membutuhkan kelulusan peserta saja, juga kualitas dari honorer itu sendiri. Nah, di sini yang paling beruntung itu apa sih? Ini tapi ada syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu ya. Jadi beruntung. Yang pertama tentunya ya THK 2 karena prioritasnya paling tinggi dia. Mengabdi dalam kurun waktu yang sangat lama. Tetapi di sini harus perlu diketahui, jika nanti saingannya sesama THK 2 ya otomatis nilai lagi ya kan, kembali ke nilai. Nah, jadi syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu. Jika saingannya itu THK 2 semua ya kan, THK 2 semua, ya udah ini langsung diadu nilainya. Jadi dilihat nilai terbaik. Tetap kembali lagi ke nilai kan Bapak Ibu ya. Jadi itulah pentingnya mengapa nilai itu penting ya kan. Maksudnya nilai akhir itu juga sangat menentukan. Nanti soalnya kondisinya itu sangat berbeda-beda nanti tentunya ya kan. Jadi di daerah A, daerah B, bahkan di formasi A, formasi B itu sudah sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya. Tapi perlu dicatat, meski jadi prioritas namun bisa dianggap menjadi P3K, tetap harus terdaftar dalam database BKN. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada pegawai non ASN ya kan, di dalam database BKN. Kemudian seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa sudah dijelaskan secara rinci sih ya kan. Pengalaman prioritas itu apa aja ya kan. Pengalaman prioritas itu STHK 2, non database BKN, database BKN. Nah ini 100% kuota itu untuk non ASN. Nah, ini ada seleksi P3K. Yang pertama itu STHK 2. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini pelamar prioritas untuk guru dan untuk CF kesehatan itu adalah D4 bidan pendidik. Ini posisinya teratas prioritasnya. Jadi, kalau teman-teman bersaing dengan ini sudah mundur saja ya kan. Soalnya ini adalah paling atas. Jadi guru itu guru P1 dan kalau bidan itu bidan pendidik. Ini paling atas. Jadi kalau paling atas otomatis bisa menggejar semuanya meskipun nilainya rendah nanti ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga saja tidak bertemu dengan guru-guru P1 ya kan, seperti itu. Tandakan ASN daftar database, non ASN bekerja ini non database. Nah, ini jadi kalau ini rata-rata di tahap 1 itu yang database ya. Yang kepanggil itu database, ini bersaing dengan dirinya, bersaing dengan sesama golongannya itu masih fair ya kan. Tapi kalau bersaing dengan THK 2 sudah selesai, angkat topi ya kan, nggak ngaruh apa-apa. Meskipun teman-teman dapat skor maksimal tidak berpengaruh apa-apa ya kan, seperti itu. Memang aturannya itu harus prioritas dulu. Nah, non ASN. Nah di sini lulusan PPG juga bisa nimbrung nih, ya. Tapi ini kecil sekali kemungkinannya karena harus menghabiskan guru non ASN dulu ya kan di sekolah negeri yang terdaftar di instansi negeri minimal 2 tahun. Nah ini minimal 2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi banyak bertanya jangan kalau ukuran dari itu coba saja Bapak Ibu. Siapa tahu nanti sistemnya nggak kebaca dari tetap bisa ikut. Nah ini solusi banyak yang bertanya itu adalah P3K paruh waktu untuk teman-teman yang tidak masuk dalam rankingan itu nanti akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Tetapi ini masih belum terjadi ya. Maksudnya ini hanya sebatas regulasi, belum diresmikan ya Bapak Ibu. Kita tunggu resminya aja. Oh ya, TMS tahap 1 itu larinya ke tahap 2. Tetapi ini masih dikunci mungkin Bapak Ibu ya. Jadi belum bisa membuat akun. TMS tahap 1 ya kan, ini larinya ke tahap 2. Ya kan, tahap 2 cuma untuk saat ini belum bisa buat akun ya Bapak Ibu, belum bisa.
Hari ini mungkin disebabkan pada tahap 1 kemarin kan ngisi apa biodata. Jadi di sistem itu terbaca ganda ya kan biodata ganda. Mungkin nunggu di reset dari sistem pusat. Tenang saja Bapak Ibu. Tapi biasanya mepet-mepet. Terakhir kan tanggal 31. Jadi mungkin nanti dekat-dekat itu teman-teman standby aja info-info yang berkembang. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.